Selamat siang, perkenalkan nama saya Alrian Seaan. Di sini saya ingin presentasikan tentang tas dari sisa kain batik. Untuk latar belakangnya, ini merek tas kain batik muncul sebagai solusi inovatif dalam industri fashion, menggabungkan keindahan desain dengan keinginan lingkungan. Penggunaan kain batik yang merupakan sisa bahan dari proses produksi tekstil tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan produk yang unik dan menarik. Lalu untuk inovasi dan keberlanjutan, salah satu contoh brand yang mengusung konsep ini adalah Jalela yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jalela memanfaatkan potongan sisa kain ini untuk membuat tas dan sepatu dengan motif bunga dan etnik. Tujuan mereka itu untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan sekaligus bernilai jual. Lalu untuk peluang pasar, meningkatnya minat terhadap produk batik semakin populer di kalangan konsumen, tidak hanya sebagai pakaian tetapi juga aksesoris dan barang kerajinan. Hal ini menciptakan peluang bagi perajin untuk memanfaatkan sisa kain batik dalam pembuatan tas dan aksesoris lainnya. Untuk visi, menjadi brand tas kain batik yang dikenal karena inovasi desain, keinginan, dan kontribusi positif terhadap lingkungan. Lalu untuk misinya, mendukung keberlanjutan. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran konsumen dengan mengedukasi konsumen akan pentingnya memilih produk ramah lingkungan dan dampak positif dari penggunaan tas dari sisa kain batik. Lalu untuk aspek demografinya, untuk usianya berkisar 18 hingga 30 tahun dengan fokus pada kalangan muda dan dewasa. Lalu untuk jenis kelaminnya, untuk semua gender, tetapi sebagian besar adalah perempuan, terutama yang tertarik pada aksesoris fashion unik ini. Untuk aspek geografisnya, lokasinya ini berfokus pada kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Jogja yang merupakan pusat mode dan budaya. Lalu untuk psikografinya, gaya hidupnya ini cenderung memiliki gaya hidup yang ramah lingkungan dan mendukung produk lokal. Untuk minatnya, konsumen sering tertarik pada tren fashion yang inovatif dan kreatif serta mencari produk yang menawarkan kombinasi estetika dan fungsi. Untuk perilaku konsumennya, penelitian menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kesesuaian atribut produk dengan harapan mereka, seperti desain yang menarik dan daya tahan produk. Lalu yang kedua, konsumen cenderung memilih produk berdasarkan keunikan desain, kualitas bahan, serta nilai seni yang terkandung dalam setiap tas kain batik. Lalu untuk visual brandnya, ya, sederhana dan mudah diingat. Desain huruf A ini membuatnya mudah diingat. Hal ini penting dalam branding, di mana konsumen perlu mengingat nama merek dan dengan cepat. Lalu simbol kekuatan dan emisi. Dalam banyak budaya, huruf A seringkali diasosiasikan dengan kata-kata seperti awal, atas, atau unggul. Ini memberikan konotasi positif terkait kekuatan, ambisi, dan aspirasi. Untuk font yang digunakan font Times New Roman. Maknanya itu resmi dan formal, elegan dan klasik. Lalu untuk warnanya yaitu kuning. Warna kuning ini menarik perhatian dan memberikan kesan optimis. Lalu yang kedua, oranye. Warna oranye ini dipadukan dengan warna lain untuk menciptakan kontras yang menarik. Lalu ada warna hijau. Ini untuk menonjolkan merek dalam aspek alami atau ramah lingkungan. Untuk strategi pemasaran itu segmentasi pasar. Lakukan analisis pasar untuk memahami segmen pelanggan yang potensial, seperti pecinta fashion, pengunjung wisata, dan konsumen yang peduli lingkungan. Untuk promosinya di platform media sosial seperti Instagram, Facebook. Lalu menggunakan e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk kompetitornya itu ada Jalela yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara. Yaitu Jalela ini memanfaatkan potongan kain sisa untuk membuat tas dan sepatu. CEO founder Jalela, Putri ini menekankan bahwa tujuan mereka adalah untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan sekaligus bernilai jual. Dengan memanfaatkan limbah kain, yaitu mereka berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil memenuhi kebutuhan fashion konsumen. Nah, untuk Jalela ini ada sling bag dengan rentang
harga 150 hingga 300.000. Untuk handbag berkisar 200.000 hingga 350.000. Produk Jaela ini seringkali memiliki desain yang unik dan terinspirasi oleh motif etnik serta menggunakan bahan ramah lingkungan dari sisa kain. Untuk strategi pemasaran, Jaela ini memanfaatkan promosi produknya seperti Instagram, Facebook, dan e-commerce. Jaela membangun citra merek yang kuat melalui identitas visual yang konsisten dan pesan yang jelas tentang minat serta keindahan produk mereka. Ini membantu menciptakan loyalitas pelanggan dan membedakan mereka dari pesaing. Lalu ini ada bisnis model kanvas saya, yaitu pertama ada key partners, bekerja sama dengan pabrik yang menghasilkan kain untuk mendapatkan kain batik berkualitas tinggi, lalu menggandeng pengrajin lokal yang memiliki keterampilan dalam menjahit dan mendesain tas. Lalu ketiga, bekerja sama dengan organisasi non pemerintah yang fokus pada isu lingkungan. Lalu yang keempat, mendaftar di platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee untuk memperluas jangkauan pasar. Itu kayak aktivitas mengumpulkan kain sisa dari berbagai sumber, termasuk pabrik tekstil dan konveksi, membuat desain tas yang menarik dan fungsional. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran efektif melalui media sosial, e-commerce, dan event pameran untuk menjangkau target pasar. Lalu ada key resources. Sumber utama dalam pembuat tas ini terdiri dari limbah kain batik. Lalu yang kedua, tempat di mana proses produksi langsung dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran operasional. Lalu yang ketiga, sebuah platform online yang memungkinkan pelanggan untuk melihat produk dan melakukan pembelian secara langsung. Untuk value proposition, yang pertama ada keberlanjutan dan ramah lingkungan, kedua harga terjangkau, yang ketiga dukungan terhadap pengrajin lokal, yang keempat multifungsi dan praktis. Lalu untuk customer relationship, ada feedback pelanggan, garansi dan kebijakan pengembalian, workshop dan event, dan terakhir penggunaan media sosial. Untuk channel penjualan melalui e-commerce, media sosial Instagram dan Facebook, event dan pameran, lalu kolaborasi dengan brand lain. Untuk customer segment, pria maupun wanita yang membutuhkan tas untuk acara atau sebagai merchandise. Untuk cost structure, biaya untuk kain batik yang digunakan sebagai bahan utama. Lalu ada biaya untuk benang yang digunakan dalam proses menjahit, biaya untuk resleting yang digunakan pada tas, biaya yang dibayarkan kepada pengrajin atau penjahit. Lalu menyisihkan sebagian anggaran untuk menghadapi situasi yang tak terduga atau fluktuasi harga bahan baku. Lalu yang terakhir ada revenue stream, menjual produk melalui platform e-commerce, lalu menjalin kerjasama dengan distributor atau toko retail untuk menjual tas dalam jumlah besar dengan harga grosir, lalu menawarkan layanan pembuatan tas sesuai permintaan pelanggan seperti desain khusus atau ukuran tertentu, lalu mengadakan workshop atau kegiatan komunitas yang berkaitan dengan penggunaan kain batik di mana peserta dapat membeli produk langsung. Lalu bisnis strategi, tujuannya yang pertama, tas ini dibuat dari sisa kain batik, menerapkan konsep desain berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Lalu ada positioning, dengan menggunakan motif batik yang kaya akan makna dan sejarah, tas ini dapat diposisikan sebagai simbol identitas budaya Indonesia. Ini memberi nilai tambah bagi konsumen yang memiliki produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga mencerminkan warisan budaya. Lalu untuk kepribadian, tas ini memiliki kepribadian yang peduli terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan kisah kain batik, produk ini menunjukkan komitmen terhadap daur ulang dan pengurangan limbah tekstil, jadikannya pilihan yang ramah lingkungan bagi konsumen yang sadar lingkungan. Lalu ada komunikasi, menekankan bahwa tas ini terbuat dari sisa kain batik yang membantu mengurangi limbah tekstil dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Pesan ini dapat menarik konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Lalu ada budaya, mengadopsi prinsip zero waste dalam produksi tas.
di mana semua sisa kain batik dimanfaatkan secara maksimal. Ini menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan mengurangi limbah tekstil yang semakin penting di era modern ini. Lalu ada inovasi, menggunakan kombinasi bahan dari sisa kain batik untuk menciptakan tampilan yang unik dan menarik, dan memperluas penggunaan kain batik perca batik dalam fashion modern. Lalu ada pengalaman pelanggan, memastikan tas yang dihasilkan dari sisa kain batik memiliki kualitas tinggi, baik segi bahan maupun pengerjaan. Pelanggan akan merasa puas jika produk yang mereka beli tidak hanya menarik tetapi juga tahan lama dan fungsional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.